Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu karo channel Nuri Bae. Jangan lupa sebelah kanan kiri, kanan ngisor, pencet singa bang, pencet ya subscribe, di share seperti itu. Ya. Ya. Enggak Bu? Enggak. Bapak tak dikte ini oleh. Jadi masih kembali bersama saya dan Abah Giono. Kali ini kita akan bahas lebih tajam sedikit ya, tentang masalah yang rada sensitif, yaitu apa ya, tentang membuka mata batin. Nih dengar nih ya, kalau Abah Giono ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kayak aku iso ndelok kira-kira bojoku kepiye, aku tak ngerti. Lain orang ngerti kan. Ya, tak penting ya guys. Jadi kita tahu bahwa di alam semesta ini, di bumi ini itu kan ono jin, ono malaikat, ono manusia, ono kewan. Ya, tapi iki manusia ora iso ndelok, malaikat ora iso ndelok, ora iso ndelok bangsa jin. Apalagi setan itu. Tapi mereka bisa melihat kita, bayangin coba. Lagi adus, live streaming. Wih, Pak Muri tuh live streaming lagi ning WC, live streaming mulane berdoa. Mereka berada di sini lebih banyak daripada manusia sepertinya ya Pak ya. Wong zamane Nabi Adam itu ya. Terus ya manusiane mati, jinnya jurip. Setiap kelahiran manusia diikuti jin. Manusiane mati, jinnya jurip seperti itu. Jadi manusia ana sing mati, ana sing urip, ana sing mati ngono ya. Jinnya urip terus bahkan ribuan tahun. Piye guys? Hati-hati. Jin sing melu ning kita iku luwih tuwa umure lan luwih akeh apane ning dalan. Ibaratnya ning dalan iki iku digrendoli jin pirang-pirang. Nek dongane oke, nek wong sing imane akeh iku terontok dia udah meleset ibaratnya. Seperti itu. Kita dengarkan bersama. Abah, cerita sedikit, Bah. Abah saya dengar-dengar pernah bahkan mungkin saya rasa masih kali ya sedikit dibocori tentang mata batin, Bah. Itu bener enggak? Dan kalau memang bener itu apa sih yang dirasakan? Terus itu pengalamannya seperti apa? Dan nek wis buka iso nutup apa ora? Bukane kepiye? Nutupnya kepiye? Apa buka kayak ngene iki lho? Tutup buka dijupuk. Nah, koyo ngono. Monggo, Bah. Aku baru kali ini ketahuan orang gila. Sensor guys. Ini boleh minum, Mbak? Boleh. Ngene iki. Kang ujang bustomi wae nek mertamu iku bustopo wae tetep minum. Mata batin barang. Pelajaran. Penting daripada penasaran. Monggo. Ya wes tak ngomong. Wes tak ngomong lah. Yang namanya mata batin itu sebenarnya semua manusia itu punya. Ya. Kata mata kulur kedap. Ya, kenapa? Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, kenapa kok dari banyak orang yang tidak mengetahui? Kembali lagi tadi saya katakan, pada channel yang lalu saya katakan, kalau kita punya parang tidak pernah kita asah, ya kan? Tidak akan mungkin bisa digunakan untuk apa-apa. Sekali lagi, kalau manusia itu punya keyakinan, kembali lagi, mereka meyakini bahwa sana sesuatu di tempat itu ada sesuatu, itulah yang mereka melihat. Dari siapa yang indera mata mereka? Enggak, indera manusia biasa aja. Cuma karena adanya batin manusia, keyakinan yang mereka yakinkan, disitulah akhirnya muncul terkoneksi antara indera yang kita miliki dengan batin kita. Disitulah muncul ada suatu mata batin.
suatu kerja dua unsur. Mata Antara mata manusia kita bisa melihat dengan batin mereka menyatukan. Berarti bukan menggunakan ini ya, Pak, Enggak. tapi ini ya batin ya. Dengan keyakinan mereka, Nah, dengan seperti keyakinan mereka. Pantesan saya ngajar fisika itu yo mandek kok cahaya itu sampai sini, mentok sudah sampai sini, sampai retina. Setelah itu kalau merem ya nggak ada yang masuk. Tapi anehnya kok bisa merasakan mimpi juga bisa masuk. Wah, seperti itu. Nah, Papa ngeri. saya belum bahas masalah mimpi khusus mata batin. Monggo terus. Ya, kan? Itu pengalaman saya. Kalau banyak sekali ada orang mengatakan mata batin, semua orang tuh punya mata batin. Tapi kotok. Kan? Ya karena mereka tidak tahu manfaatnya. Tidak tahu manfaat. Ibarat kita ada suatu komponen radio lah, elektronik lah, antara suatu rangkaian dengan rangkaian yang lainnya, ini kan bersambung semuanya. Iya. Ya, tidak hanya satu komponen saja. Nah, bagaimana mereka bisa menyambungkan? Di sini Pak ada rel-relnya. Nah, Betul sekali. dari situlah kita belajar, kembali lagi ke belajar. Kalau kita mensikapi suatu agama, kita ke agama, ya kan? Kita jangan lihat dari dasarnya saja, tapi kalau bisa perdalamlah bagaimana orang ketang, ya orang ketang biasanya apa tuh? Orang ketang itu meskipun Nah, yes dia itulah, ya kan? Nih, meskipun hanya sedikit, tapi kita tuh meyakini mencoba untuk ke sana. Kata Bapak Guru Fisika, katanya jangan lupa kita selalu bereksperimen. Ya kan? eksperimen, betul. Itu Kalau- hasil eksperimen. Produknya katanya eksperimen. Ini yang kelihatan yang nggak kelihatan berapa itu. Iya, eksperimen gaya baru. Lanjut ya. Poseng ketamu koyo gini gitu. Pak ya. Ini. Ya itulah menurut pendapat saya, dan selama kita bisa meyakini dan peka lingkungan, Peka ya. Harus kita peka. kita baru masuk, kita peka saja itu sudah menggunakan batin kita loh, ya kan? Kita masuk ke rumah seseorang, ya kan? Kita peka terhadap tuan rumah misalkan. Kok tuan rumah gelisah terus, ini ada apa? Ini kan peka juga. Kita juga harus ada mata batin. Orang yang tidak punya batin ke sana, malah dia Luwe. luwe, ya kan? Luwe biar aja. Kayak aku gitu. Luwe. Nggih, Jadi setelah kita mulai belajar, oh ini ada apa sebenarnya? pengalaman, Mbak. Langsung pengalaman yang pernah dialami ya, dengan kontak mata batin atau melihat penampakan ya pada tahun berapa di mana cerita. Maaf kalau itu saya nggak bisa bercerita. Tapi pernah. Pernah. Oh, pernah. Enggak juga. Berarti pernah ya. Beliau berarti praktisi ndelok sesuatu, mata batin seperti itu. Jadi pada intinya segala sesuatu butuh diasah ya, seperti kalau misalkan kita itu diajari matematika dan fisika, ada rumusnya, diketahui, ditanya jawab, giliran ke soal oh gak ngerti, padahal apa rumusnya tapi orang ngerti. Mengasah gunting, mengasah pisau diasah menggunakan wungkal atau batu, tapi mengasah mata batin itu menggunakan apa? Bukan batu ya, tapi sering dilakukan. Iku sing jenenge elaborasi dalam pembelajarannya, Mbak. Ada tahapan elaborasi, latihan soal, mulane bakal murid-murid dikon latihan soal ini dilakoni. Kon mikir, boy, ini mesti mikir terus pelajaran kok mikir sedina-dina. Ya ora masalah. Seperti itu. Nah, kalau elaborasi kayak ini, ya iku diriadoi. Ngaten Mbak ya. Diriadoi kono baca istighfar ping pira, baca ini ping pira ngono ku latihan ben tajem. Ora guru ngasah sepisan tok ngono iki mikir sepisan tok ya ora iso. Ala bisa karena biasa. Lanjut, Iya, Pak. karena gini, kalau kadang-kadang kita datang ke rumah
kiai, kita sowan ke kiai, kita diberi suatu amalan, tolong baca amalan ini sekian sampai bahkan ratusan, 300 sekian. Tujuannya apa tak? Tujuannya untuk melatih kita. Betul. Melatih kita untuk apa? Untuk bisa beristiqomah. Satu, melatih kesabaran itu yang luar biasa. Kuncinya berhasil apa tak? Sabar. Tapi setiap manusia nggak bisa. Apa ora iso? Nah, kan? Betul. Apalagi Makanya, sudah buka-buka, wah kalau, harus sabar. kalau kita sowan ke Pak Ustadz, ke Kiai, kadang-kadang kita dapat amalan itu seperti itu. Tolong baca sholawat 2000 kali. Tujuannya apa? Kita supaya belajar untuk istiqomah. Kadang-kadang baru mendengar, rohnya begitu. Betul. Ya, Ya. kan? Ijazahnya Kang Ujang Bustami tentang Fatihah. Wah. Baca Fatihah 100 kali. Kanjeng Nabi Muhammad baca Fatihah 100 kali untuk ibu. Syekh Abdul Qadir Jailani baca Fatihah 100 kali untuk orang tua, bapak dan ibu. Baca 31 kali untuk yang mengijazahkan. Setelah itu mandi, baca selawatnya itu 1000 kali. Iya. Ya, seperti itu. Ngono kuwi. Saya tuh mandinya dengan bacaan tertentu. Wah, luar biasa. Tak lakoni. Wih, buku dan bora iku. Memang enggak gampang, Saudara. Seperti itu. Tujuannya apa toh? Supaya kita tuh bisa istiqomah kan. Akhirnya terbiasa. Oh, kemana selawatan. Jalan sallallahu alaihi Muhammad. Jalan. Yang saya alami gitu, Pak. Jadi ketika saya tuh mengamalkan sholawat dalam beberapa bulan ini, ya sudah mulai bulan puasa lah kesini tuh. Ada banyak hal perubahan luar biasa. Jadi apa ya? Selama ini mungkin hal yang berundel ning ati untuk sesuatu yang banyak terjadi halangan-halangan, termasuk misalkan perasaan dalam diri itu tercairkan. Termasuk hajat-hajat itu berangsur-angsur terpenuhi. Itu sholawat, sallallahu Muhammad sallallahu seperti itu. Dan satu lagi menarik, Bang. Percaya atau tidak percaya? Sekarang itu kalau saya merasakan sakit sesuatu, kemudian saya bacakan tadi tuh. Tadi membacakannya untuk santet untuk apa itu? Jebule tak bacakan. Tak elu padahal gue iya mbora. Tak lakon wis kenarani sikil ya. Tak lakon kaya ngono. Ilang, Bang. Sing ilang sikile. Yo ora. Loro. Loro nih, Bang. Seperti itu. Kok lakon kadang itu. Iso sakit kepala atau gimana tuh. Kadang tak baca ngono. Wes berbal. Terus bismillah. Ilang. Apa itu anu ya? Ya ini saya setengah percaya setengah ora. Karena apa? Karena yang pertama saya belum punya guru untuk kayak itu. Ya. Tapi saya baru ini belajar, tahapnya belajar. Saya yakin belajar itu kalau tanpa guru ya itu tadi bisa jadi salah arah, bisa jadi juga nanti salah apa ya namanya tidak sesuai dengan yang diharapkan kayak begitu. Contohnya tadi, wis ana rumusé, wis ana contoh anak-anakku kali modul kayak rumus, wis ana kabeh. Diwaca dhewe apa dhewe kenyataannya orang mudeng-mudeng. Butuh guru. Inilah pentingnya guru dalam pembelajaran. Inilah pentingnya pembimbing dalam pembelajaran. Kalaupun tahu rumus, tahu soal, ya hafal rumus, hafal soal, tapi tidak dibimbing, salah kaprah, bahkan orang mudeng akhirnya salah arah. Nah, ini loh, Mbak. Makanya Iya, kembali ke guru. betul. Apa sih guru itu? Yo, apa lah guru itu? Anda Ya kan? guru itu pengajar. Iya. Guru itu bisa mengajar. Ngajar. Tapi apa yang mengajarkan seseorang itu hanya guru toh? Hanya manusia? Enggak. Pengalaman hidup juga guru. Pengalaman. Ya. Ya. Seperti tadi Pak Nuri punya cerita sakit dibacakan dengan sholawat bisa sembuh. Jadi pengalaman inilah akhirnya apa? Menceritakan pengalaman itu mereka sebagai seorang guru. Nah, Guru pengalaman. bukan dalam kehidupan mereka. Ya kan? Ini guru. Dalam kehidupan pengalaman kita itu juga guru kita. Nih, Guru terbaik adalah guru pengalaman itu ya, berarti? pengalaman hidup kita. Sedangkan kita sebagai manusia ini hanya sebagai perantara. Mengarahkan, oh ini loh sebenarnya ini rumus ini yang benar ini. Nah, kan? Karena apa? Kita sudah mendapatkan pengalaman dari guru-guru yang dahulu sehingga kita turunkan. Dari sinilah kita mulai bisa belajar tentang apa? Tentang kehidupan.
Cuma prinsipnya kalau manusia itu mau mempelajari bagaimana kita itu hidup dan apa itu arti hidup, disitulah kunci keberhasilan manusia itu. Nah, bahasane luar biasa, guys. Ngerti apa ora kok? Gue bakal beli ngerti. Priwen ya. Ya mrene takon ya. Ya memang bahasanya rada dhuwur, tapi iki ya ngene, semakin malam semakin tajam, semakin hot, semakin dalam. Ya tidak mudah mencerna kata-kata seseorang. Maka itu dibutuhkan beberapa kali. Nanti channelku iki ya dibuka maning, minimal ping 3 buka video itu supaya mengko subscribe viewerku tambah terus. Dolarnya glunding. Nah, Mbak, ngomong tentang guru. Dulu apa pernah berguru kemana, Mbak? Kok bisa ngelihat hal seperti Wah, itu? banyak. Kalau guru saya banyak. Di SD saya punya guru 6. Lebih banget. Aduh, SMP juga punya guru banyak. iya. SMA apalagi? Guru khusus mata batin. Orang lagi lagi. Kalau guru masalah mata batin itu banyak juga sih. Banyak juga ya. Banyak juga. Berapa, Pak? Kalau jumlah berapanya ya adalah Adalah piro? 5 6. satu guru yang mempelajari saya mata batin, kedua orang tua saya. Ya. Nggih. Itu yang saya jadikan guru saya yang paling nomor 1. Nggih. Dan dari ibu saya, karena saya dari mulai kecil dituntun diajari kebajikan, padahal saya nggak bajik-bajik sampai sekarang. Tapi bijak ya. Yang kedua dari ayah saya, itu juga guru saya. Nggih. Tetangga dekat saya Nggih. yang mengajari saya tentang hal yang baik dan yang buruk, itu juga guru. Siap-siap sampai wengi kok jam 12 udah ketemu guru. Selama balik. Terus. Kalau kepingin ke mata batinnya, sering-seringlah berkunjung ke orang yang lebih tahu ketataran dalam bidang agama. Disitulah mereka punya pengalaman tentang mata batin. Oh gitu. Berarti kalau misalkan takmir masjid itu ya. Memang masjid. Ya bisa juga seorang takmir masjid pun juga mereka juga sedikit banyak mendalami dalam bidang agama. Paling tidak ya minimal lah ustadz. Berapa lama tuh berguru bisa begitu? Kalau saya bergurunya ya mulai dari saya kecil sampai sekarang saya masih berguru. Masane. Diplomatis banget, guys. Iku yang buka-buka itu loh. Karena bergurunya saya kemana-mana saya hanya bisa membaca lafal Allah. Langsung bisa lihat gitu. Kalau melihat semacam itu semua manusia bisa melihat. Berarti kapan-kapan saya bisa disuruh lihat gitu. Bisa. Tapi bisa nutup enggak, Bang? Menutup pun bisa, selama kita bisa melihat kita pasti bisa nutup. Gitu Coba ya? bisa melihat saya, Iya. tutup matamu. Wih, begini. Tutup juga, nah. Perasaan gak ada kayak gini nih. Iya, jadi pembahasannya ini memang yo anget-anget kuku gitu ya. Ya, jadi kita karo santai wae ya. Gini, Pak. Jadi saya yakin iki Mbak iki mau buka. Gini. Saya tak bicara masalah mata batin. Iya. Nah, ini serius. Dengarkan ya. Ini jujur, ya kan? Orang ini gila. Hop. Oh, kayak Einstein, guys. Ini salah tempat kalau mau berburu masalah mata batin. Iya. Ya. Saya itu bukan guru mata batin, Tapi guru sejarah. tapi saya guru sejarah. Yang pernah terbuka dan membuka mata batinnya. Itulah. Nah, itulah Pak Giono. Jadi orangnya santai ya kan. Beliau guru sejarah dan PPKN. Jadi kalau belajar kebaikan, kebijakan ya dan kebajikan itu sama beliau luar biasa seperti itu. Dan saya ini juga harus banyak belajar. Dan saya memang banyak belajar dari beliau tentang masalah
sejarah tentang bagaimana itu orang Jawa ya. Sampai sekarang ini ora caranya ora katam-katam ini. Nggih ngaten kula mengatakan pripun begini. Ini Mbak ngomong jangan salah. Pembelajaran itu tidak bisa katam. Selamanya manusia itu pasti akan selalu pembelajaran. Setuju. Ya kan? Belajar sebanyak hayat. Katamnya kapan? Katamnya kalau kita sudah berbujur. Seperti di dalam kubur. Itu katam. Katam. Tapi selama kita masih ada ruh dan kita masih bisa menghirup oksigen, disinilah proses pembelajaran. Nah, disinilah guru kita. Itu guys. Ya kan? Ya. Jadi belajar itu memang benar. Dimanapun adalah sekolahan dan kapanpun itu adalah jam pelajaran dan siapapun itu adalah guru kita. Oke, salam edukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin. Waduh, banyak.